Salam satu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat siang semuanya kepada para hadirin. Terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia menghadiri webinar yang telah diadakan oleh SEG UBSC. Yang mana webinar kali ini mengangkat tajuk The Role of Geochemistry in Geothermal Exploration. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajaroki Mashuri selaku Master of Ceremony pada webinar kali ini. Namun sebelum memulai webinar pada kali ini, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan dengan doa supaya ilmu yang kita dapat pada nantinya bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan untuk sementara. Agenda pada kali ini akan diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana yang telah mengadakan acara yang mendidik dan berguna bagi kita semua. Kepada Saudari Diah Retno Wulandari, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin pertama-tama kepada pemateri, ada Pak Andika. Selamat siang Pak Andika beserta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta di sini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga dengan adanya acara ini bisa menambah wawasan kita di bidang terkait, serta ilmu-ilmu baru juga. Terima kasih dari saya, selamat menikmati webinarnya. Salam, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudari Diah Retno Wulandari atas sambutan yang diberikan. Semoga harapan yang diberikan oleh Mbak Diah, Saudari Diah Retno Wulandari juga dapat terkabulkan nantinya. Sebelum memulai agenda utama nih, ada pula peraturan yang perlu ditaati oleh kita semua yang ada di Zoom meeting pada kali ini. Peraturan yang perlu kita taati di antara lain ialah peserta diharap untuk mematikan mikrofon dalam sesi presentasi dan dapat menyalakan mikrofon dalam sesi tanya jawab. Pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya melalui fitur raise hand maupun diketik dalam kolom chat. Dengan sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Link presensi akan diberikan pada akhir sesi, dimohon kepada peserta untuk mengisikan link tersebut. Pada sesi dokumentasi, peserta yang tidak berhalangan diharapkan untuk menyalakan kamera. Demikian ialah peraturan yang bisa kita taati dengan harapan agenda pada kali ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, mungkin sebentar lagi akan memasuki sesi materi ini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita lebih mengenal pemateri kita terlebih dahulu. Maka dari itu, mungkin kita bisa bersama-sama membaca CV dari pemateri kita pada kali ini. Kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk bantuannya. Baik, berikut ialah CV dari pemateri kita pada kali ini. Pemateri kita pada kali ini ialah Bapak Muhammad Andika yang beralamat di BSD City, Tangerang Regency, Banten, Indonesia. Dan ada pula beberapa kontak yang bisa mungkin yang bisa dikontak kalau misalkan ada keperluan dengan Bapak Andika. Mungkin Max. Bapak Andika ini juga memiliki pengalaman bekerja di banyak perusahaan. Bisa bantu di next ke bawah. Sudah. Oke, mungkin pengalaman bekerja dari Bapak Andika sendiri kurang lebihnya pada Oktober 2005 hingga September 2006, Bapak Andika ini menjadi R&D Supervisor di PT Mahakaramindo Perkasa. Pada Mei 2007 hingga Oktober 2008, menjadi Junior Geochemist non-permanen di National Nuclear Energy Agency of Indonesia.
pada November 2008 hingga Oktober 2010 jadi geokemis di Pertamina Geothermal Energy. Lalu pada November 2010 hingga Juni 2014 menjadi research staff di Geoforschung di Jerman. Lalu pada Juli 2014 hingga November 2016 menjadi geoscientist koordinator di Energi Kinan Internasional. Lalu pada Desember 2016 hingga Juli menjadi kemis di Geothermal Sarula, subsidiary of Medco Power Indonesia. Lalu pada Juli 2021 hingga sekarang menjadi Business Development Manager di Ecolab Indonesia. Lalu Bapak Andika ini juga memiliki background pendidikan yang mana S1 dan S2-nya mengambil di Universitas Indonesia. Pada pendidikan S1 atau Bachelor of Science, Bapak Andika menempuh pada tahun 2000 hingga 2005 dengan jurusan Chemistry Kimia di Universitas Indonesia, lalu di S2-nya Master of Science itu 2006 hingga 2008 mengambil Material Science di Universitas Indonesia juga. Lalu ada beberapa kemampuan bahasa dan komputer yang dimiliki oleh Bapak Andika, bisa kita lihat bersama. Lalu kemudian ada publikasi yang telah dibuat oleh Bapak Andika, di antaranya ialah ada publikasi yang telah dibuat oleh Bapak Andika dan rekannya Siahan pada tahun 2020 yang berjudul Scaling into Fast Pipeline Case Study Sarula Geothermal Field ITB International Geothermal Workshop 2020 Bandung, Indonesia. Mungkin demikian CV dari pemateri kita pada kali ini. Bisa kita lihat bersama bahwa materi kita pada kali ini memiliki pengalaman yang biasa dan basic yang sesuai dengan topik bahasan webinar pada kali ini. Setelah ini, kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi materi. Mungkin kepada Bapak Andika, selamat siang Bapak, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Selamat siang, terima kasih teman-teman. Saya sudah siap ya, tinggal share screen. Suara saya jelas ya, terdengar atau gimana? Ada masalah? Ya, terdengar jelas Bapak. Oke. Baik, mungkin untuk sesi materi, waktu dan layar dipersilakan kepada Bapak Andika. Ya, saya masih disable nih, partisipan. Saya masih disable share screen. Oke, udah bisa. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua dari Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dari Universitas Brawijaya dan kepada teman-teman dari peserta dari webinar ini. Semoga saya bisa share apa yang saya tahu. Ya bukan berarti saya lebih tahu ya, tapi ada beberapa hal yang pernah saya alami dan saya pelajari mengenai geochemistry, dan mungkin juga teman-teman yang menyaksikan juga ada yang lebih tahu gitu ya. Nanti kita bisa share dan kita bisa discuss setelah ini gitu ya. Jadi topik yang diberikan panitia kepada saya adalah the role of geochemistry in geothermal exploration gitu ya. Nah, ini sebuah topik yang menarik. Kenapa? Karena topik ini adalah benar-benar topik awalan untuk sebuah industri geothermal gitu ya. Jadi kita memulai industri geothermal dengan sebuah eksplorasi baik preliminary survey maupun detail survey gitu ya. Outline dari sharing knowledge kali ini adalah yang pertama background and motivation, introduction, geothermal type, origin of chemistry, jadi apa asal usul dari elemen kimia di fluida geothermal,
terus tipe-tipe fluida geothermal, terus proses yang terjadi di geothermal, terus sedikit tentang geokimia gas, dan conclusion. Oke. Ya, untuk background, mengapa kita perlu geokimia gitu ya, dan mengapa kita perlu melakukan eksplorasi. Definisi eksplorasi ini biasanya sebelum drilling ya. Gitu. Ada juga yang memasukkan drilling sebagai bagian dari eksplorasi gitu ya. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan eksplorasi? Karena ya seperti kita tahu, source dari geothermalnya dari dalam bumi, dan kita nggak tahu apa yang ada di dalam bumi. Nggak bisa kita lihat, hanya bisa kita prediksi, hanya bisa kita approach, kita dekati dari sisi science ya, secara khusus adalah geoscience gitu. Sehingga untuk mendevelop resource, untuk mengeksploitasi resource tersebut, sumber-sumber panas bumi tersebut, maka kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan. Dan ketidakpastian tersebut itu berimpact pada biaya gitu ya. Semakin tidak pasti, maka biayanya akan semakin besar. Nanti akan kita lihat gitu ya. Nah, geokimia ini adalah salah satu tools untuk melakukan pendekatan tersebut, untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengeksploitasi sumber daya geothermal tersebut. Motivasi dari webinar ini adalah apakah geokimia bisa membantu untuk menurunkan risiko dari eksplorasi tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini adalah purpose dari geothermal exploration adalah secara efektif dan secara efisien mengurangi ketidakpastian. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah ketidakpastian sebanyak mungkin, sebisa mungkin sebelum dilakukan investasi modal gitu ya. Karena seperti kita tahu eksplorasi geothermal ini tinggi dalam hal modal ya, mahal sekali ya, sangat mahal sekali. Satu sumur itu bisa 100 miliar gitu ya. Sehingga jika kita ngebor satu sumur 100 miliar dan kemudian gagal, maka kita akan kehilangan 100 miliar gitu ya. Beberapa faktor penting ya, sebenarnya ada dua faktor yang sangat penting, dan ada faktor-faktor pendukung lain, yaitu temperatur dan permeability gitu ya. Jadi temperatur ini pressure, karena nanti pressure yang kita pakai untuk motor turbin, dan permeability ini flow rate gitu ya. Jadi kalau permeability-nya bagus, makin bagus permeability-nya, diharapkan makin besar flow rate-nya, sehingga flow rate plus high temperatur, high pressure akan menghasilkan pembangkitan yang besar gitu. Semakin besar pembangkitan, maka pembaginya semakin besar juga untuk belanja modalnya, sehingga nanti akan lebih cepat balik modalnya dan akan lebih menguntungkan bagi pengembang maupun kepada pemerintah gitu. Karena nanti kenapa pemerintah untung juga? Karena nanti ada bagi hasil, ada pajak bagi hasil kepada pemerintah, dan ada CSR, Corporate Social Responsibility, kepada masyarakat di sekitar. Output dari eksplorasi adalah menyediakan sebuah estimasi ya. Jadi kita tidak bisa bilang ini sebuah kepastian, tapi sebuah estimasi, sebuah pendekatan, karena sains itu adalah best guess, gitu, tebakan terbaik gitu ya, yang mempunyai dasar dan diuji melalui sebuah metode ilmiah. Gitu ya. Jadi kita menyediakan sebuah estimasi yang berkaitan dengan ketidakpastian tersebut dan meramalkan thermal energy production dan analisis dari power production. Jadi seperti saya bilang tadi ya, thermal energy yang berkaitan dengan temperatur dan pressure, dan kemudian power production yang berkaitan dengan flow rate. Jadi dua hal itu sangat penting. Dua hal itulah sebenarnya tujuan utama yang akan kita cari. Dan geothermal exploration ini melibatkan 3G ya. Jadi kalau di oil and gas kita mendengar GNG, Geology and Geophysics. Nah, untuk geothermal ditambah satu, geochemistry. Nah, sayang geokimia belum ada jurusannya, sehingga orang-orangnya masih apakah dari orang geologi atau orang geokimia gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih tugasnya si geochemis ini di eksplorasi dan dieksploitasi gitu ya. Nah, untuk dieksplorasi tugasnya adalah yang pertama memprediksi
geothermometer dan mixing modelnya. Nah, kenapa geothermometer ini penting? Karena semakin tinggi temperaturnya maka akan semakin ekonomis gitu. Makanya saya bilang tadi temperatur penting. Kenapa? Karena temperatur berbanding lurus dengan pressure. Semakin tinggi temperatur, maka pressure-nya akan semakin tinggi. Semakin tinggi pressure-nya, maka kita akan dapat membangkitkan listrik lebih besar gitu ya. Jadi di sini adalah generation. Nah, terus origin dari fluid dan upflow zone. Ya, ini penting untuk memandu drilling sebenarnya. Jadi origin of the fluid ini sebenarnya asal usul dari fluidanya ini apakah dia murni meteoric water atau dia ada campuran magmatic water gitu. Terus kemudian upflow zone ini di manakah daerah daerah reservoirnya gitu ya, sehingga dapat memandu drilling untuk mengebor di tempat yang tepat gitu ya, sehingga nanti sumurnya itu sangat produktif dan bisa menghasilkan sumur yang besar gitu ya. Karena kalau misalkan drillingnya udah benar, drillingnya udah bagus, tapi tetap nggak dapat hasil, itu yang salah orang geoscience gitu. Nah, karena apa? Karena yang mengarahkan arahnya di mana, ke arah mana, itu orang geoscience gitu. Sehingga ini penting sekali untuk mengetahui di mana upflow zone-nya. Jadi ada upflow, ada outflow. Nah, kalau upflow zone ini adalah zona reservoirnya, kalau outflow ini adalah zona di margin reservoir dan di luar reservoir gitu. Jadi dari sini kita udah tahu, oh, ini fluidanya ini mengarah ke utara gitu, atau ini mengarah ke selatan gitu. Oh, ini daerah reservoirnya gitu. Nah, nanti dibantu oleh geophysics di kedalaman berapa clay cap-nya dengan menggunakan metode MT-TDM gitu. Terus juga berapa volumenya dengan menggunakan gravity gitu. Nah, nanti dibantu oleh orang geologi patahan yang mana yang harus kita bor gitu ya di strukturnya. Jadi dia melihat, oh ini struktur yang terbuka nih, struktur yang bagus, maka dia akan ke sana gitu. Nah, juga dibantu oleh orang mineralogi untuk melihat, oh ini batuannya ini high temperatur gitu. Di sini batuan medium temperatur gitu. Jadi dia dipandu oleh orang geologi. Jadi harus berkolaborasi, dan inilah kontribusi dari geokimia kira-kira gitu ya. Dan kemudian future problem gitu ya. Jadi kalau misalkan orang geokimia ini ngeliat, wah ini kayaknya kalau sebelah sini sangat rendah pH-nya gitu, berarti kita punya potensi terjadi korosi gitu. Atau ternyata kalsitnya tinggi sekali, berarti ada potensi scaling. Atau ternyata silikanya tinggi, berarti ada potensi juga silika scaling. Jadi dari situ bisa kita prediksi dan kemudian dibuktikan melalui production test setelah proses drilling selesai. Nah, di eksploitasi apa fungsinya? Yang pertama, identifikasi daerah recharge ke reservoir. Nah, ini berkaitan dengan manajemen reinjeksi. Jadi ada dua, ada manajemen produksi dan manajemen reinjeksi. Nah, ini penting sekali. Dengan menggunakan reservoir tracer test, kita bisa mengetahui kita harus injeksi ke sumur yang mana dan berapa banyak. Nah, inilah penting. Karena kalau kita injeksi, kalau sumur produksi dan sumur injeksi ini saling interference-nya sangat bagus gitu ya, maka kalau kita injeksi terlalu banyak, maka reservoir akan mengalami pendinginan. Kalau reservoir mengalami pendinginan, artinya temperaturnya turun. Temperaturnya turun artinya apa? Pressure-nya turun. Kalau pressure-nya turun, artinya apa? Artinya pembangkitannya bisa turun gitu ya. Jadi dia butuh flow rate yang lebih besar gitu ya. Atau bahkan bisa bahaya, bahkan dia tidak bisa berproduksi lagi gitu. Atau justru malah terlalu sedikit. Nah, kalau terlalu sedikit, temperaturnya terlalu tinggi sehingga fluidanya berkurang gitu ya. Fluidanya berkurang, awalnya akan terjadi lebih banyak steam dibandingkan brine, tapi kemudian lama-lama akan turun dan anjlok production rate-nya gitu. Dan berbagai fungsi yang lain seperti mengakses boiling proses. Jadi kalau kita tadi reinjeksinya kurang, dia bisa terjadi boiling di aquifer, terus kemudian mengidentifikasi perubahan-perubahan yang ada di dalam fluid chemistry. Jadi kimia di reservoir ini bisa berubah ya, dan itu bisa menandakan terjadinya perubahan temperatur, bisa menandakan terjadinya breakthrough dari reinjeksi ke produksi gitu ya.
Terus kemudian yang terakhir mengkuantifikasi perubahan. Jadi perubahan temperatur, perubahan pressure itu bisa menyebabkan scaling di reservoir maupun scaling di permukaan. Dan ini masalah yang harus dihindari. Oke. Selanjutnya adalah sejarah dari geokimia. Nah, sejarah dari geokimia ini sebenarnya dia perpaduan antara kimia dan geologi, ya jelas ya, namanya geokimia gitu ya. Dan dia pertama kali, istilah geokimia ini sendiri pertama kali disebut oleh Christian Friedrich Schönbein. Nah, ini orang Swiss German chemist gitu ya. Nah, dia menggunakan geochemis ini di tahun 1838. Jadi ini ilmunya relatif baru. Jadi ini anak bungsu ya dari 3G Geoscience ini setelah geologi, geofisik, dan geokimia. Nah, geokimia baru populer ketika chemistnya USGS, ini Stang Wigglesworth Clark, membuat sebuah catatan gitu ya mengenai elemen-elemen yang berkurang kelimpahannya berdasarkan ketika berat atomnya meningkat gitu ya. Jadi ini hubungan antara berat atom dengan kelimpahan di alam gitu ya. Dia mengamati ini nih dan dia membuat catatan tentang ini. Dan kemudian terakhir di awal abad 20 Victor Goldsmith, nah ini cukup terkenal, Victor Goldsmith, seorang mineralogis. Nah, dia membuat sebuah paper mengenai hukum geokimia distribusi elemen. Jadi distribusi elemen di dalam alam ini mengikuti sebuah kaidah tertentu gitu. Dan karena kontribusinya yang besar ini, maka si Goldsmith ini diabadikan oleh Asosiasi Geokimia Eropa menjadi nama sebuah conference gitu ya, yang diadakan tiap tahun. Jadi di Eropa ada sebuah conference namanya Conference Goldsmith Conference, yang merupakan conference tahunan untuk geokimia gitu ya. Kalau bisa ikut, menarik juga. Nah, kemudian geothermal type, apa sih geothermal type? Nah, yang umum geothermal type ini based on fluid phase-nya adalah liquid dominated sama vapor dominated gitu ya. Dibagi dua gitu ya, liquid dominated dan vapor dominated. Nah, sebenarnya semua resource geothermal itu sebenarnya asalnya adalah liquid dominated. Jadi semua berasal dari liquid. Nah, kemudian perbedaan dari formasi, perbedaan dari permeability di reservoir lah yang kemudian membedakan dia apakah dia vapor dominated atau liquid dominated. Nah, seperti dilihat di gambar ini di sebelah kanan ya, saya nggak tahu kalau di layar teman-teman. Jadi untuk vapor dominated sebenarnya di bawahnya juga adalah liquid dominated zone gitu ya. Nah, cuma karena permeabilitasnya rendah di atasnya, kemudian dia berubah menjadi vapor dominated. Bukan berarti nggak ada air ya. Jadi vapor dominated tetap ada airnya tapi lebih sedikit gitu ya. Vapor dominated ini merupakan surganya geothermal, dan di dunia ini cuma ada 4 negara ya kalau nggak salah. Yang pertama Amerika di Geyser, terus kemudian di Jepang Matsukawa, terus kemudian di Italia Larderello nama lapangannya, dan di Indonesia Jawa Barat. Nah, jadi Jawa Barat nih ya kalau kata orang Tuhan menciptakan Jawa Barat ketika sedang tersenyum gitu ya. Ya bahkan geothermalnya pun ikut bagus gitu ya. Jadi surga banget. Di situ ada Kamojang punya PGE, terus kemudian di situ ada Patuha punyanya Geodipa, dan kemudian di situ ada Derajat dulu punya Chevron, sekarang Chevron sudah diakuisisi oleh Star Energy sehingga punya Star Energy. Jadi lapangan-lapangan yang vapor dominated itu sangat jarang sekali dan hanya ada di 4 negara, dan salah satunya Indonesia. Dan di Indonesia secara spesifik ada di Jawa Barat gitu ya. Nah, kebetulan lapangan-lapangan yang vapor dominated ini tadinya punya Pertamina semua gitu ya, tapi kemudian ada Patuha yang ke Geodipa gitu. Jadi menarik dan mudah mengoperasikannya kalau kata orang ya gitu. Tapi menurut saya sih nggak ada yang mudah ya, karena kita berhubungan dengan sustainability yang itu juga nggak gampang. Nah, lapangan yang lebih populer adalah liquid dominated. Nah, liquid dominated ini bertebaran banyak di seluruh dunia dan bahkan di Indonesia gitu ya. Dan ini tipenya adalah high enthalpy gitu ya.
high enthalpy, high temperature. Gitu. Jadi entalpi ini mungkin sekitar antara 1.100 sampai 1.300 kilojoule per kilogram gitu ya. Itu ya entalpi yang ekonomis ya. Walaupun di beberapa negara Eropa seperti Jerman atau Belanda mereka mengembangkan medium entalpi gitu ya. Jadi kita beruntung banget di Indonesia ini dilalui oleh 2 ring of fire gitu sehingga geothermal yang kita punya ini temperatur sangat tinggi sekali. Kita hanya ngebor sekitar 2.000 sampai 3.000 meter untuk mendapatkan temperatur sekitar 300 derajat Celcius. Jadi kita ngebor 2.000 sampai 3.000 meter dapat 300 derajat Celcius. Nah, kalau di Eropa yang nggak punya gunung berapi seperti Jerman gitu ya, mereka tuh kalau ngebor tuh 5 kilo, jadi 5.000 meter. 5.000 meter dapatnya cuma 180 derajat, coba bayangin ya. Udah ngebornya dalam 5 kilo, cuma dapat 180. Indonesia ngebornya cuma 2 kilo sampai 3 kilo, dapatnya 300, hampir 2 kali lipat dengan kedalaman yang lebih dari setengahnya gitu. Nah, kebanyakan di Eropa dia memakai untuk direct use. Jadi direct use itu untuk pengeringan, untuk pemanas gitu ya. Walaupun mereka sudah mencoba memakainya untuk binary ya. Nah, di Indonesia juga sudah ada dipakai untuk binary. Tapi itu nanti di topik yang lain yaitu eksploitasi gitu ya. Jadi jadi geochemistry ini secara umum menurut saya dibagi 2 gitu ya. Yang pertama reservoir geochemistry atau exploration geochemistry sama production geochemistry. Nah, production geochemistry ini topiknya juga menarik juga gitu. Ini bagaimana kita mengelola fluida geothermal agar tidak menimbulkan masalah scaling maupun corrosion dan berbagai masalah lainnya, environmental termasuk gitu ya. Nah, ini topik menarik juga gitu. Nah, inilah perbedaan dari sifat-sifat dari vapor dominated dan liquid dominated. Sebenarnya hampir mirip. Kita yang berbeda adalah misalkan kayak hot spring. Kalau kita nemuin hot spring yang dia boiling, mendidih bagus, flow rate-nya gede, boiling tapi dia kloritnya sangat rendah, bisa jadi di bawahnya adalah vapor dominated gitu ya. Tapi kalau misalkan hot spring, boiling, flow rate-nya gede, temperaturnya tinggi, konsentrasi kloritnya tinggi, kemungkinan itu liquid dominated system gitu ya. Nah, reservoir temperaturnya juga jauh lebih tinggi untuk vapor dominated system. Untuk liquid dominated system temperaturnya lebih tinggi, tapi entalpinya lebih rendah ya, karena memang beda fasa gitu ya. Terus tipe-tipe power plant, kalau untuk vapor dominated bisa single flash, bisa combined flash, bisa binary steam. Kalau liquid dia bisa single flash, bisa double flash, combined flash dan binary, ya relatif hampir sama lah gitu. Nah, kemudian dari mana sih asal dari kimia elemen tersebut kita? Jadi apa yang kita terima, apa yang kita tahu gitu ya. Secara umum di banyak buku gitu ya, ada yang populer bukunya Kate Nicholson, terus kemudian ada bukunya Arnoldson, Stephen Arnoldson, dan kemudian ada bukunya Diamore, semua menggambarkan 2 jenis elemen kimia yang ada di dalam geothermal. Mereka membagi 2 jenis, yaitu elemen konservatif dan elemen reaktif. Nah, apa sih elemen konservatif? Nah, elemen konservatif ini sebenarnya adalah elemen-elemen yang mempunyai solubility yang sangat tinggi, kelarutan yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak dipengaruhi oleh proses-proses seperti pressure, temperatur, kemudian proses kimia, gitu ya. Itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi mereka adalah proses-proses seperti boiling. Kalau terjadi boiling, otomatis mereka akan makin pekat, gitu ya, konsentrasinya naik, gitu ya. Terus kemudian kalau terjadi pelarutan atau pencampuran mixing dengan air yang lebih dingin, otomatis konsentrasinya berkurang, gitu. Tapi itu tidak mengurangi kelarutannya. Jadi kelarutannya tidak dipengaruhi hal tersebut, gitu ya. Dan Arnoldson menggolongkan kan menjadi ada beberapa elemen yaitu chloride, boron. Nah, dua ini chloride, boron dan deuterium sebenarnya, deuterium. Isotop hidrogen ya deuterium ini, H2. Nah, kalau isotop yang lain yang terkenal oksigen 18 dia termasuk reaktif. Nah, tapi menurut Gegenbach selain chloride dan boron ada lagi yaitu cesium, Cs,
sama Rb, rubidium, dan litium gitu ya. Nah, ketiganya menurut Gegenbach ini termasuk konservatif, tapi menurut Arnoldson cukup klorid dan boron, karena klorid dan boron inilah yang dia benar-benar tidak berubah gitu ya. Sedangkan litium masih bisa berubah gitu ya. Oke, nah ini tadi sudah saya sebutkan tadi, sangat larut. Apa sih sifat konservatif elemen? Sifat konservatif elemen yang pertama, dia sangat larut. Terus kemudian dia hampir tidak dipengaruhi, ya bukan benar-benar tidak dipengaruhi, tapi hampir tidak dipengaruhi oleh temperatur, pressure, dan komposisi kimia. Nah, karena dia sangat larut dan hampir tidak dipengaruhi oleh temperatur, pressure, dan chemical composition, maka dia bisa digunakan sebagai fingerprint. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu reservoir ini asalnya dari mana, gitu. Terus kemudian apakah antara satu sumber dengan sumber yang lain, atau antara satu manifestasi dengan satu manifestasi yang lain, apakah berasal dari reservoir yang sama. Nah, ini bisa kita tahu nih dengan menggunakan klorid dan boron. Nah, biasanya mereka menggunakan conservative elements ini dibuat menjadi rasio 2 elemen. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Biasanya mereka memadukan 2 elemen ini. Mengapa? Gitu? Mengapa? Karena kalau kita memadukan 2 elemen, kita memadukan klorid dan boron, maka rasio kedua elemen ini, walaupun mereka mengalami proses boiling maupun mengalami proses mixing, mereka harusnya rasionya tidak berubah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan si klorid jumlahnya 1000 ppm misalkan, si boron jumlahnya 20 ppm misalkan gitu ya, misalkan jumlahnya gitu ya, maka perbandingan keduanya ini adalah 1000 dibanding 20 misalkan. 1000 dibanding 20 adalah 50. Jadi perbandingan rasionya 50 misalkan. Nah, kalau dua-duanya ini mengalami pemekatan, maka dua-duanya akan naik barengan gitu ya. Sehingga rasionya tetap 50 gitu, berapapun rasionya tetap 50 gitu. Sehingga jika manifestasi yang sudah kita sampling mempunyai rasio yang sama atau mirip gitu ya, maka bisa dipastikan keduanya berasal dari reservoir yang sama. Gitu ya. Bahkan kita bisa tarik linear seperti dilihat dari grafik yang ada di sampingnya. Gitu ya. Jadi jika dia mempunyai linearitas, maka bisa dipastikan juga dia berasal dari reservoir yang sama, hanya dia mengalami dilution atau pelarutan dengan air yang lebih dingin atau air yang memiliki klorid atau boron yang lebih sedikit. Karena klorid dan boron ini memang tipikal geothermal ya, tipikal geothermal. Namun klorid juga banyak terdapat di air laut. Nah, ini akan tricky ketika lapangan geothermalnya ada di dekat laut gitu ya. Ada nggak lapangan geothermal dekat laut? Ada. Di Indonesia ada di Indonesia gitu ya. Di daerah-daerah Indonesia Timur tuh ada tuh beberapa lapangan yang dekat laut. Bahkan ada sebuah lapangan di Sumatera ya, Raja Basa kalau nggak salah, ini lapangannya punya Supreme nih ya. Nah ini nih dekat banget dengan laut dan kloridnya tinggi sekali, kloridnya bisa 5.000 ppm gitu ya. Kalau geothermal tuh kloridnya biasanya kira-kira 1.000 lah, 1.000 sampai 1.500. Ada juga yang lebih kecil tapi ya kira-kira segitulah gitu ya. Tapi kalau kloridnya udah besar, tetapi boronnya jumlahnya tetap kecil, maka bisa dipastikan dia bercampur dengan air laut si kloridnya gitu ya. Nah, boron tidak terdapat di laut gitu ya. Sehingga bagaimana membedakan antara air laut dan air geothermal dengan jumlah boronnya. Jadi kalau klorid per boronnya ini tinggi sekali, berarti kloridnya ini tinggi dia. Berarti bisa jadi ada mixing dengan air laut gitu. Nah, ini bisa terjadi gitu. Sehingga bagaimana kita cara membedakannya ya, kita bedakan dengan boronnya aja, kita lihat gitu biasanya gitu. Dan dengan teknik-teknik yang lain. Nah, aplikasi dari conservative elements ini adalah diagram. Nah, ini diagramnya yang bikin Gegenbach nih. Gitu. Jadi dia nulis sebuah paper di tahun berapa ya? 91 ya kalau nggak salah. Dia membuat diagram ini untuk memudahkan orang untuk melakukan interpretasi. Jadi dengan mengetahui komposisi klorid, litium, dan boron, dia bisa mengetahui apakah geothermal mature atau enggak.
Nah, kalau geotermalnya, jadi gini, kalau dia terlalu tua, nah ini orang geologi yang ngerti dari umur batuannya. Jadi kalau dia terlalu tua, dia akan mendingin. Kalau dia terlalu muda, dia akan terlalu panas dan masih terdapat banyak magmatic gas yang membuat nanti si sumber ini menjadi terlalu asam. Nah, makanya geotermal ini umurnya ada di tengah-tengah gitu ya. Dan biasanya kita sebut dia mature gitu, mature water. Ini dia udah mature nih. Kalau dia kloridnya tinggi gitu ya, kloridnya tinggi dan ada di sisi boron ini berarti dia mature geothermal system gitu ya. Jadi mature geothermal system ditandai dengan high chloride gitu. Walaupun high chloride bisa bercampur dengan seawater gitu, tapi secara umum higher chloride content itu menandakan mature geothermal water gitu. Nah, setelah itu kita akan bicarakan mengenai reactive elements. Nah, reactive elements ini kebalikan dari si konservatif. Jadi kalau konservatif ini kelarutannya ini sangat stabil gitu ya. Jadi dia tidak banyak dipengaruhi equilibriumnya. Nah, kalau reactive elements ini dia sangat dipengaruhi dan dikontrol oleh temperatur. Pertama, temperatur, dan kedua, komposisi mineral atau komposisi batuan. Jadi ini berpengaruh sekali karena terjadi proses water rock interaction, jadi interaksi antara batuan dan air yang mengakibatkan komposisi kimia dari sebuah lapangan geotermal itu menjadi unik gitu ya. Jadi lapangan geotermal ini tidak pernah sama, bahkan antar sumur aja bisa jadi nggak sama walaupun dia mirip-mirip gitu. Mirip-mirip komposisi kimianya tapi dia nggak mungkin sama persis, gitu. Apalagi beda lapangan. Jadi sangat unik, tiap lapangan unik. Kenapa? Karena komposisi mineral, komposisi batu ini juga beda juga antar lapangan, gitu ya. Sehingga ya masalahnya juga beda, gitu ya. Namun ada banyak hal yang sama, gitu ya. Ada banyak hal yang mirip-mirip yang sehingga bisa dibuat sebuah pendekatan dengan menggunakan berbagai macam cara gitu ya. Salah satunya adalah yang aplikasinya adalah geotermometer. Jadi geotermometer ini adalah sebuah upaya dari geochemist untuk memprediksi temperatur reservoir dengan menggunakan kelimpahan unsur-unsur kimia. Jadi sebuah usaha dari geochemist untuk memprediksi temperatur reservoir dengan menggunakan kelimpahan unsur-unsur kimia. Nah, apa saja unsur-unsur kimia yang bisa dijadikan geotermometer? Nah, yang umum digunakan adalah Na, K, Mg, Ca, dan SiO2 gitu ya. Nah, di awal-awal orang menggunakan rasio NaK gitu ya. Rasio antara Na dan K. Nah, jadi ini geokimia ini senang banget nih pakai rasio. Kenapa? Karena rasio ini relatif lebih valid ya dibandingkan kalau cuma satu, kayak misalkan geotermometer silika. Nah, geotermometer silika ini kan cuma satu unsur ya. Jadi kalau cuma satu unsur, kalau dia mengalami boiling atau dia mengalami mixing, maka berubah tuh konsentrasinya. Begitu konsentrasinya berubah, maka kemudian dia mengalami re-equilibrium, dan kalau kita pakai konsentrasinya untuk menghitung geotermometer, maka kemudian geotermometernya bisa bias tuh. Gitu. Dan silika ini equilibriumnya tuh cepat banget gitu ya. Jadi begitu berubah temperatur, maka konsentrasi si silika ini juga berubah gitu ya. Sehingga biasanya silika ini menandakan temperatur yang lebih shallow gitu ya. Karena dia berubah dengan cepat gitu ya. Nah, silika ini sangat cocok digunakan sebagai geotermometer kalau menurut best practice-nya ya, untuk eksploitasi. Jadi ketika sudah ada sumur, maka lebih akurat geotermometernya menggunakan silika gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui perubahan temperatur reservoir dengan menggunakan silika gitu ya. Karena apa? Karena langsung kan dari bawah langsung kita eksploitasi si fluidanya gitu. Tapi kalau untuk eksplorasi gitu ya, eksplorasi ini kan si fluidan ini merambat dulu, dia berjalan dan mengalami berbagai macam proses. Ada conductive cooling, dia ada boiling, terus kemudian dia ada mixing gitu ya. Nah, yang nanti akan kita bahas. Nah, proses-proses inilah yang membuat konsentrasi dari silika ini berubah gitu ya. Dan ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi dengan tepat gitu ya, dengan akurat gitu ya. Berbeda dengan NaKMG gitu. Oke, terus apa saja tipe-tipe geotermal fluida geotermal?
Nah, kenapa sih kita harus tahu tipe-tipe geothermal? Nah, karena ada 3 unsur, ada 3 molekul, yaitu sulfat, klorida, dan bikarbonat. Ini mempunyai sumber yang berbeda. Sulfat sumbernya beda, klorida sumbernya beda, bikarbonat sumbernya beda. Sehingga kita mengetahui ini tipe apa gitu. Nah, kalau untuk geothermal biasanya tipe neutral chloride water biasanya. Ini tipe-tipe geothermal pada umumnya gitu ya. Karena kalau dia tipenya sulfat chloride, biasanya dia pH si fluidanya ini menjadi asam. Nah, kalau pH-nya asam nih, masalahnya agak lebih banyak nih. Dia bisa terjadi korosi, bisa terjadi scaling gitu ya, yang berujung pada pembengkakan biaya eksplorasi dan biaya eksploitasi gitu ya. Oleh karena itu kita mesti menentukan. Nah, chloride water ini biasanya ya kita udah tahu ya, geothermal ini biasanya high chloride, tinggi chloride gitu ya. Dan ini tipikal di high temperature system atau high enthalpy system gitu ya. Ya kalau dia punya chloride tinggi, terus kemudian fluoride tinggi di manifestasi, maka itu menunjukkan manifestasinya bagus tuh, bisa kita pakai untuk melakukan prediksi gitu ya. Namun jadi orang bilang, oh kok kalau chloride tinggi berarti dia upflow. Nah, belum tentu, bisa jadi outflow karena fluida geothermal itu kan seperti sistem jamur gitu ya, dia begini ya kalau modelnya gitu ya. Jadi dia lateral pada ketinggian tertentu karena dia nggak bisa naik, kemudian dia keluar di sungai atau di tempat lain yang sebenarnya dia udah bukan upflow tapi sudah mendekati outflow gitu. Jadi kita masih hati-hati juga gitu ya. Nah, yang kedua adalah sulfat. Nah, sulfat ini biasanya banyak terdapat di acid pool lah gitu, ada acid pool gitu ya, beberapa manifestasi steam heated pool. Jadi ada steam yang keluar dan kemudian dia bercampur dengan air meteorik atau air hujan gitu ya. Nah, air meteorik atau air hujan ini kemudian melarutkan sulfitnya, si H2S-nya, dan kemudian karena di dalam air meteorik atau groundwater ini terdapat oksigen, maka kemudian si sulfit ini teroksidasi menjadi sulfat. Karena itu biasanya di steam heated pool gitu ya, kalau ada manifestasi steam heated pool biasanya kita mendapati high sulfat dan pH-nya rendah, tapi kloridnya rendah gitu. Gitu. Karena dia ada sumber gas dan biasanya dia ada bubble-bubble gitu. Jadi kok temperaturnya misalkan temperaturnya 70 derajat tapi kok dia seakan-akan mendidih gitu ya, bubbling gitu ya. Nah, bubblingnya itu bukan karena mendidih, tapi bubblingnya itu karena ada gas yang masuk ke dalam pool tersebut gitu ya. Yang terakhir ada bikarbonat. Nah, bikarbonat ini sebenarnya tipikal dari groundwater dan tipikal dari air permukaan juga gitu. Jadi banyak bikarbonat. Jadi kalau misalkan di sebuah manifestasi banyak bikarbonatnya, biasanya dia sudah mixing dengan groundwater atau sudah mixing dengan surface water atau bahkan mixing dengan air hujan. Karena banyak beberapa manifestasi geothermal juga ditemukan di sungai gitu ya. Karena sungai ini kan biasanya menandakan patahan ya gitu. Sehingga zona lemah yang mengakibatkan banyak manifestasi geothermal gitu ya. Nah, ini sangat rawan sekali, sangat tinggi sekali konsentrasi bikarbonatnya karena dia biasanya bercampur dengan air sungai gitu ya. Nah, kemudian proses-proses apa saja yang ada di geothermal? Pertama yaitu proses cooling. Gitu ya. Nah, cooling ini biasanya ada 3 cara ya, 3 mekanisme. Yang pertama boiling. Jadi kalau dia mendidih, itu dia kemudian temperaturnya turun. Jadi cooling by boiling atau cooling by conduction, conductive cooling. Jadi dia si fluida yang panas ini, yang berasal dari reservoir ini mengalir secara perlahan melewati batuan yang lebih dingin dan kemudian temperaturnya menurun. Gitu ya. Nah, bedanya apa boiling sama conductive? Ini kan sama-sama mendingin ya. Bedanya adalah kalau boiling, dia akan menjadikan unsur-unsur kimianya menjadi lebih pekat. Karena unsur kimianya jumlahnya tetap, tapi kehilangan pelarutnya, solvennya kehilangan gitu ya. Sehingga si unsur kimianya akan menjadi lebih pekat gitu ya. Nah, kepekatan unsur kimia ini bisa mengakibatkan terjadinya presipitasi ketika dia berjalan keluar sehingga unsur-unsur kimia ini mengalami reequilibrium yang kemudian komposisinya akan berkurang atau komposisinya bahkan berubah gitu ya. Dan boiling ini juga bisa mengakibatkan perubahan pH gitu ya. Karena si CO2-nya keluar. Jadi untuk fluida geothermal ini
pH-nya ini kebanyakan rata-rata diatur oleh CO2 gitu ya, melalui asam bikarbonat gitu ya. Nah, kalau untuk geotermal yang asam, dia biasanya pH-nya diatur oleh sulfat. Tapi untuk geotermal yang sangat asam, magmatik, ada kontribusi dari magmatic water, biasanya pH-nya diatur oleh chloride. Jadi tipe asidnya adalah asid chloride, bukan asid sulfat gitu ya. Nah, ini yang terjadi ketika terjadi cooling. Jadi itulah bedanya. Kalau conductive cooling, pendinginan tanpa terjadi perubahan tanpa terjadinya perubahan komposisi kimia gitu ya. Namun ketika temperaturnya turun, maka ada beberapa elemen-elemen kimia yang DIY itu macam-macam. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang boiling. Ya, boiling ini seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam hal gitu ya. Yang terutama juga dipengaruhi oleh temperatur dan pressure gitu ya. Berubah temperatur, berubah pressure, dia bisa jadi boiling. Jadi boiling ini sendiri sebenarnya adalah ketika pressure saturasinya melebihi dari si pressure-nya gitu ya. Sehingga dia kemudian terjadi boiling. Bisa jadi di temperatur 200, yang kita tahu boiling itu kan di temperatur 100 derajat. Iya, boiling di temperatur 100 derajat pada 1 atmosfer gitu ya. Tetapi ketika pressure tinggi, misalkan pressure sampai 60 bar gitu ya, maka temperatur 300 derajat belum tentu boiling. Gitu. Nah, kita bisa lihat di mana pressure dan pressure saturasi ini bisa kita lihat di steam table. Gitu. Ada namanya steam table. Kita bisa mengkonversi pressure dan temperatur menjadi entalpi dan sebaliknya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh, dari steam table ini dia belum boiling. Oh, dari steam table ini dia sudah boiling. Gitu. Ini bisa kita lihat gitu ya. Nah, yang lain selain conductive, boiling adalah mixing. Nah, ini yang tidak bisa dihindari. Nah, bukan kebanyakan ya, hampir mayoritas dari situs geothermal itu manifestasinya mengalami mixing gitu ya. Karena ketika si fluida geothermal ini berjalan naik ke atas gitu ya, kemudian dia akan bertemu dengan groundwater yang kemudian akan bercampur dengan groundwater yang mengakibatkan terjadi conductive cooling, atau bahkan dia akan masuk ke dalam batuan yang permeabilitasnya rendah sehingga terjadi boiling gitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi kimia yang mengakibatkan nanti terjadinya mislead gitu ya, mislead dari interpretasi geokimianya gitu. Sehingga kemudian beberapa geoscientist itu membuat sebuah model, mixing model namanya. Nah, ini ada di bukunya Nicholson dan juga ada di bukunya Stefan Arnoldson. Nah, bukunya Nicholson ini cukup menarik gitu ya, karena dia memuat basic geochemistry. Jadi ini bisa terlihat dari mixing model. Jadi dia memadukan antara entalpi dengan chloride. Nah, entalpinya didapat dari mana? Entalpinya didapat dari konversi temperatur menjadi entalpi dengan menggunakan steam table. Nah, temperaturnya dapat dari mana? Nah, temperaturnya dapat dari perhitungan geothermometer. Jadi kita menghitung geothermometer tadi, kemudian dapat temperatur, kemudian temperaturnya kita konversi menjadi entalpi gitu ya. Nah, permasalahannya adalah, pertanyaannya adalah geothermometer yang mana yang kita pakai. Nah, itu permasalahannya. Nah, bisa kita pakai geothermometer silika, bisa kita pakai geothermometer NAK gitu ya. Nah, dengan menggunakan geothermometer NAK ini, NAKMG, ini kita bisa mendapatkan temperatur, dan temperatur ini bisa kita aplikasikan di mixing model ini. Jadi kita plot entalpi versus chloride dari hasil sampling di beberapa manifestasi. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah manifestasi tersebut telah mengalami dilution, atau telah mengalami mixing, atau mengalami steam loss, atau mengalami conductive heating, atau mengalami conductive cooling gitu ya. Nah, dari sini bisa kita tentukan ini melalui mixing model. Dan mixing model ini lumayan membantu ya untuk melihat parent fluidnya tuh ke arah manifestasi yang mana sih gitu. Jadi kita bisa tahu, oh, semakin ke utara, ini manifestasi yang arah-arah utara, inilah ini parent fluid nih, dari mixing modelnya bisa ketahuan. Artinya kita bisa melihat, wah, upflow-nya di sini nih, upflow-nya nih. Dan kita juga bisa memprediksi
entalpinya berapa, flow rate-nya berapa dengan menggunakan metode grafis mixing model ini gitu ya. Nah, kalau kita bisa memprediksi, oh parent fluid-nya nih kira-kira entalpinya sekian, maka kita juga memprediksi, oh kira-kira nih temperaturnya reservoirnya kira-kira sekian nih gitu. Jadi ini membantu untuk menentukan upflow dan membantu untuk menentukan memprediksi si temperaturnya gitu ya. Tapi ini lebih ke, kalau saya lihat sih lebih ke upflow gitu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah membicarakan geothermometer, jadi ini aplikasi si reactive element, jadi lumayan banyak ya aplikasi reactive element, dan kemudian juga proses-proses ini juga menentukan dari kelimpahan unsur. Jadi proses menentukan kelimpahan unsur, dan kelimpahan unsur ini menunjukkan kondisi yang terjadi baik di reservoir maupun di sepanjang perjalanan fluida menuju permukaan, menuju manifestasi, dan inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan interpretasi. Nah, geothermometer ini sudah dipaparkan panjang lebar, dan ini salah satu yang sangat populer kita pakai, NAKMG geothermometer. Dulu awalnya sih cuma NAK doang gitu ya, tapi ternyata jika terjadi mixing dengan groundwater atau mixing dengan fluida geotermal ini mengalami pendinginan gitu ya, menurun temperatur dan kemudian terjadi water rock interaksi dengan clay misalkan, maka dia akan mempunyai komposisi magnesium yang lebih tinggi. Nah, dengan komposisi magnesium yang lebih tinggi ini, maka prediksi dari temperatur reservoirnya menjadi tidak akurat lagi. Oleh karena itu kemudian geothermometer NAK direvisi menjadi geothermometer NAKMG gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang lain adalah geothermometer silika, tadi sudah disebutkan. Geothermometer silika ini biasanya menunjukkan temperatur reservoir yang lebih shallow gitu, karena dia equilibriumnya sangat cepat berubah. Jadi temperaturnya berubah, dia langsung berubah komposisinya, langsung berubah konsentrasinya. Jadi misalkan temperaturnya tadi di reservoir 300 derajat, konsentrasi si silikanya ada 800 ppm gitu ya. Nah, ketika dia naik ke atas, temperaturnya berubah jadi 200 derajat, konsentrasinya langsung berubah dia gitu. Sehingga ketika sampai atas, mungkin konsentrasi silikanya tinggal 200 ppm, 300 ppm, dan ketika kita masukkan ke dalam persamaannya, wah ternyata temperaturnya rendah nih, geothermometernya ternyata cuma 220 derajat nih gitu. Padahal sebenarnya temperatur reservoirnya 300 derajat, tetapi karena konsentrasi si silika ini berubah karena terjadi conductive cooling tersebut gitu ya, maka kemudian prediksi temperatur menjadi salah. Karena itu si silika ini lebih disukai dipakai sebagai geothermometer ketika eksploitasi, sudah ada sumurnya gitu ya. Nah, kalau untuk eksplorasi biasanya memakai NAKMG. Nah, NAKMG ini kesetimbangannya lebih lambat, jadi ketika terjadi perubahan temperatur, konsentrasinya tidak langsung berubah. Konsentrasinya dia bisa tetap nih gitu. Sehingga ketika keluar di manifestasi, konsentrasi dari NAK dan MG ini, konsentrasinya masih menunjukkan konsentrasi yang mirip dengan konsentrasi yang ada di reservoir. Sehingga ketika kita interpretasi temperatur ya, dia akan menjadi mirip. Gitu ya. Namun jika konsentrasi MG terlalu besar, yang artinya dia banyak bercampur dengan groundwater, gitu ya, maka kemudian menjadi tidak equilibrium lagi, dan ini tidak bisa kita pakai gitu ya. Bukan tidak bisa kita pakai, kalau kita pakai dia akan menjadi bias. Gitu. Nah, ini cara perhitungan untuk silika geothermometer. Nanti akan kita bahas. Nah, ini kita pakai untuk nanti production geochemistry. Nah, berkaitan dengan silica solubility, pH effect on silica solubility gitu ya. Nah, ini menarik nih sebenarnya, tapi nanti bukan di eksplorasi. Dan kemudian terakhir adalah gas chemistry. Nah, gas chemistry ini sebenarnya agak-agak ribet ya, agak-agak susah. Ngambil sampelnya juga susah banget, nggak gampang gitu ya. Karena biasanya kita ngambilnya di fumarole gitu ya. Yang pertama dia agak toksik gitu ya, ada H2S-nya gitu, ada gas-gas. Terus yang kedua dia biasanya panas gitu ya. Dan yang ketiga, kalau ngambil sampel gas ini, dia rawan terkontaminasi oleh atmosfer. Nah, apa sih yang terkontaminasi dengan atmosfer? Biasanya ada oksigennya, kemudian ada nitrogennya. Gitu ya. Geothermal punya nitrogen? Punya, tapi nggak gede konsentrasinya.
Nah, tapi kalau konsentrasi nitrogen di geotermal besar menandakan apa? Biasanya dia ada sumbangan dari gas magmatik yang besar gitu ya. Jadi nitrogen ini biasanya berasal dari gas-gas magmatik. Jadi masih ada kontribusi gas magmatik yang besar, dan biasanya gunungnya dia masih ada sumbangan magmatik yang besar gitu. Jadi saya punya pengalaman tahun 2009 ya kalau nggak salah. 2009 itu saya sampling di Gunung Sinabung. Nah, waktu itu Gunung Sinabung belum meletus gitu ya. Kita sampling. Nah, waktu itu di puncaknya tuh ada fumarole di puncaknya, terus kita sampling di sana gitu ya. Dan ternyata kita dapat komposisi nitrogennya tinggi. Kita bandingin rasio nitrogen per argon gitu ya, dan ternyata masih tinggi banget nih gitu. Nah, ternyata ini kayaknya magmatik nih gitu, masih magmatik gitu ya. Dan benar, nggak lama kemudian, mungkin 6 bulan setelah itu gitu ya, itu gunung itu meletus gitu ya. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa ini masih muda nih dalam tanda kutip ya, sehingga dia masih asam gitu, sangat asam ininya si reservoirnya gitu ya. Dan ini perlu alat khusus. Jadi untuk nyampling gas itu dia mesti vakum. Nah, botolnya ini bisa kita lihat nih, botolnya bentuknya lonjong seperti ini, dan dia mesti vakum dan tidak boleh ada kebocoran. Dan di dalamnya kita isi alkali, kita isi NaOH. Kita isi NaOH. Kenapa? Karena di situ akan melarutkan, NaOH ini akan melarutkan H2S dan CO2. Nah, H2S dan CO2 ini larut pada pH alkali gitu ya. Sehingga nanti yang bagian liquidnya ini NaOH melarutkan H2S dan CO2, yang bagian kosong, botol kosongnya adalah gas-gas gitu ya, gas-gas yang lain gitu ya, ada metan, ada amonia gitu ya, terus kemudian ada nitrogen, ada argon gitu ya. Nah, ini biasanya analisanya dengan menggunakan gas kromatografi, dan kalau untuk H2S dan CO2 ini dengan menggunakan titrasi biasanya. Dan nggak mudah untuk mendapatkan sampel gas yang bagus gitu ya, karena seringkali terkontaminasi oleh udara gitu ya. Tapi kalau kita bisa bagus ngambil sampelnya, bisa benar bagus, dia bisa sangat powerful gitu ya, karena dia bisa untuk menginterpretasi apa yang terjadi. Kita bisa menginterpretasi geotermometer, berapa temperaturnya, dan kita bisa melihat apakah sudah terjadi boiling di reservoir. Kita melihat ada steam mass-nya ataukah belum gitu ya. Nah, di sini biasanya digunakan Fischer-Tropsch ya gitu, Fischer-Tropsch reaction. Jadi kita bikin modelnya dengan model Fischer-Tropsch. Dari model Fischer-Tropsch ini kita bisa dapat dua hal gitu ya. Kita bisa dapat dua hal. Hal yang pertama adalah temperatur gitu ya. Dan hal yang kedua adalah mass fraction dari sistem tersebut gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung gitu ya. Dan terus terang gas geochemistry ini kurang begitu populer karena dia pertama nyamplingnya nggak gampang, dan interpretasinya juga tidak mudah juga gitu ya. Nah, konklusi jadi dari presentasi tersebut, maka konklusinya adalah apakah geochemistry bisa membantu untuk menurunkan resiko dari eksplorasi? Iya, bisa gitu ya. Bisa banget gitu ya. Kenapa? Karena komposisi kimia, kelimpahan dari elemen-elemen kimia yang ada di fluida geotermal itu ditentukan oleh kondisi reservoir, sehingga kita bisa memprediksi kondisi reservoir dengan berdasarkan kelimpahan unsur-unsur kimia yang didapat dari sampling di manifestasi gitu ya. Di sini ada dua hal yang bisa kita simpulkan, yaitu kita bisa memprediksi reservoir temperatur dengan menggunakan geotermometer, dan kita bisa memprediksi arah upflow zone-nya, itu zona reservoir bisa kita prediksi gitu ya, dengan menggunakan mixing model dan menggunakan segitiga tadi itu, chloride, bikarbonat, sulfat itu bisa ketahuan tuh, yang konsentrasi sulfatnya tinggi nih yang arah-arah sini nih gitu, yang chloride tinggi nih ke arah-arah sini, ini bisa dijadikan panduan juga gitu ya. Dan geochemistry juga memprediksi proses-proses yang terjadi gitu ya. Bahkan juga bisa memprediksi kira-kira nih ke depan nih bakal ada masalah apa nih gitu ya. Kalau misalkan silikanya diperkirakan geotermometernya tinggi, bisa kita hitung balik konsentrasi silikanya,
maka kemudian dia bisa berpotensi terjadi silika scaling gitu ya. Kalau misalkan dia pH-nya sangat rendah, maka kita bisa prediksi, oh ini dia bakal asam nih gitu. Nah, dari disitulah peran geochemistry untuk menurunkan resiko dari eksplorasi yang sedang dilakukan dan membantu geoscientist yang lain untuk menentukan arah pengeborannya kemana gitu ya. Dan memandu proses drilling sehingga bisa mendapatkan sumur yang produktif. Ya itu saja dari saya. Semoga jelas ya gitu. Dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andika atas materi yang telah disampaikan yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya. Sepertinya dari para hadirin sekalian juga sudah tidak sabar untuk bertanya. Ini juga ada yang sudah bertanya, namun mengingatkan kembali untuk bertanya, sistematika bertanya sendiri itu bisa melakukan raise hand, lalu kemudian apabila sudah dipersilahkan bisa langsung on microphone, lalu bisa langsung bertanya, atau jika berkendala dengan mikrofonnya bisa ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Nanti akan dibantu untuk dibacakan. Mungkin ini ada yang sudah bertanya kepada Bapak Ismail Hidayat. Ini apakah ingin bertanya secara langsung atau dibacakan saja yang sudah diketikkan di kolom komentar? Oke, baik. Mungkin sepertinya dibacakan saja. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Ismail Hidayat. Mohon pencerahannya, mengingat mayoritas project development bareng antara resource dan power, apakah ada metode khusus untuk, apakah ada di Indo ini yang pakai injection di well, minimize scaling, dan lain-lain? Yang saya tangkap, geochemistry ini merupakan faktor penting dalam material uses untuk surface facility design seperti pipeline dan power plant. Namun demikian, mengingat kecepatan development yang sangat diperlukan untuk optimize project development, apakah ada parameter awal yang bisa dijadikan pegangan bagi surface facility designer untuk pemilihan material terkait, atau kita rely on OEM manufacturer saja? Terima kasih pencerahannya. Mungkin kepada Bapak Andika bisa dijawab. Ya, terima kasih. Nah, memang betul ya. Jadi ketika kita kita dikejar waktu gitu ya. Biasanya tuh untuk eksplorasi geothermal tuh rata-rata tuh sampai dia mulai COD, commercial operation date itu 7 tahun biasanya, 7 tahun. 2 tahun pertama dia eksplorasi, 5 tahun selanjutnya dia drilling untuk development dan EPC ya, engineering, procurement, construction gitu ya. Nah, kalau kita nungguin drillingnya selesai, baru kita melakukan EPC, maka dia bisa jadi 10 tahun tuh. Jadi kelamaan waktunya, dan kalau project tuh ya makin lama tuh makin buang duit dan makin rugi gitu ya. Makanya biasanya yang dilakukan oleh project geothermal biasanya ketika eksplorasinya udah selesai, sudah mendapatkan sumur-sumur eksplorasi yang bagus-bagus, maka biasanya dilanjutkan dengan melakukan development drilling gitu ya. Drilling development well gitu ya. Jadi sumur-sumur yang oke, kita udah tahu nih upflow-nya di sini, temperaturnya sekian, kita udah tahu nih. Ini daerah ini nih, reservoirnya di daerah sini nih. Oleh karena itu biasanya itu oke, kita ngebor ke arah sana semua gitu. Nah, kita ngebor ke arah sana semua. Nah, ketika sudah dapat beberapa sumur dan sumurnya bagus gitu ya, maka biasanya dilakukan production test gitu ya. Nah, jadi setelah sumur selesai di drilling, biasanya dilakukan uji sumur tuh, gross permeability test biasanya. Nah, selesai dilakukan uji sumur, nah sampai dilakukan production test itu biasanya nunggu. Jadi antara sumur selesai dibor dengan
production test itu biasanya nunggunya bisa 6 bulan tuh, agak lama memang. Jadi kalau misalkan kita nunggu semua sumur dibor baru production test, ya panjang proyeknya. Makanya karena apa? Karena dia nunggu dulu, nunggu sumurnya build up dulu, nunggu sumurnya siap untuk diuji, baru kemudian dia melakukan production test gitu. Nah, production test ini sangat penting. Kenapa? Karena dari production test ini kita bisa mengetahui berapa flow rate-nya, pressure-nya berapa, temperaturnya, komposisi kimia dari si reservoir gitu. Ini penting sekali sehingga data-data ini bisa dipakai sebagai data input untuk membuat FEED. Nah, front end engineering design. Biasanya kalau orang ketika dia mendesain sebuah power plant geothermal, biasanya dibikin FEED nih, front end engineering design. Biasanya oleh karena itu proses yang benar biasanya si geoscientist nih, biasanya apakah geochemist atau yang lain ini biasanya diikutkan di proses front end engineering design. Jadi engineering design ini orang geoscience diikutkan. Kenapa? Karena dalam proses engineering design itu dia perlu melakukan pemilihan material selection. Kan dari material selection ini parameternya apa? Parameternya temperatur, tahan nggak temperatur panas? Panasnya berapa? Tahan nggak pressure-nya? Pressure-nya berapa? Materialnya setebal apa? Berapa ketebalannya itu sangat mempengaruhi kemampuan dia menahan pressure. Terus kemudian jenis materialnya apa berkaitan dengan pH-nya. pH-nya berapa? Di pH segitu dia tahan nggak material itu gitu. Terus kemudian dengan komposisi kimia ini akan terjadi korosi nggak gitu. Dan kemudian juga butuh untuk material turbin gitu ya. Bagaimana material turbin ini bisa tahan terhadap steam dengan komposisi kimia tertentu gitu. Nah, ini juga penting menjadi masukan untuk front end engineering design untuk FEED. Sehingga biasanya ketika udah dapat data dari production test beberapa sumur produksi, ini bisa dipakai untuk melakukan engineering design dan menjadikan basis untuk membuat kontrak EPC. Itu sih. Baik, terima kasih Bapak Andika yang atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ismail sendiri ada tanggapan atau tambahan lainnya? Halo, Bapak Ismail. Atau ada pertanyaan yang lain? Oh, iya. Mungkin kepada para hadirin, jika ada pertanyaan bisa langsung saja on microphone, raise hand dulu, lalu on microphone, atau bisa dituliskan saja di kolom komentar. Oh, di sini ada yang raise hand, Ahmad Muklis. Raise hand mungkin pada Ahmad Muklis dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya, mengaktifkan mikrofonnya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Fajar atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya izin bertanya kepada Pak Andika. Sebenarnya saya pernah baca di salah satu kasus, yaitu kalau nggak salah di salah satu lapangan di New Zealand itu, salah satu dampak dari ekstraksi geothermal selama kurang lebih 50 tahun, itu berdampak muka tanahnya itu turun sampai 15 meter. Dari pemanfaatan geothermal itu sendiri. Nah, saya juga baca di situ tertera juga untuk sebenarnya untuk menanggulangi hal tersebut itu diperlukan adanya balance production. Nah, sebenarnya untuk balance production di sini itu dari segi geokimia itu seperti apa ya, Pak? Dan untuk balance production di sini apakah ada kaitannya dengan komposisi magma itu sendiri yang seperti Bapak sampaikan tadi? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi ini berkaitan dengan tadi manajemen reinjeksi gitu ya. Jadi manajemen reinjeksi dan manajemen produksi. Jadi kita nggak bisa tuh sembarangan memproduksi geothermal tuh. Oke, kita buka 100%, itu biasanya nggak pernah terjadi. Jadi di geothermal biasanya jarang, bukan nggak pernah ya. Biasanya jarang gitu ya. Jarang-jarang biasanya orang memproduksi, membuka sumur 100% biasanya jarang. Gitu. Biasanya 20%, 40%, 60%, sampai 80% gitu ya. Nah, jika terjadi kekurangan resource, bisa jadi sumur itu dibuka 100% gitu ya. Tapi ya nggak ada masalah juga gitu ya. Nah, jika kita sudah memproduksi 100%, sudah bukaan sumurnya sudah 100%, maka kita harus melakukan manajemen reinjeksi yang
efisien dan efektif gitu. Jadi biasanya di geothermal ini dikenal dengan nama RTT. Jadi ada metode metode namanya reservoir tracer test. Nah, reservoir tracer test RTT. Nah, dengan menggunakan reservoir tracer test, kita bisa mengetahui hubungan antara sumur reinjeksi dan sumur produksi. Nih, caranya gimana? Caranya kita memasukkan tracer chemistry, jadi chemical, kita memasukkan chemical ke dalam sumur reinjeksi. Jadi kita injek chemical dengan jumlah tertentu ke dalam sumur reinjeksi, dan kemudian kita sampling di sumur produksi. Jadi sumur-sumur produksi ini kita sampling. Jadi satu sumur reinjeksi, kita injeksi chemical, dan kita sampling di sumur-sumur produksi. Nah, dari situ apa yang bisa kita ketahui dari metode RTT tersebut? Apa yang bisa kita ketahui? Yang pertama adalah time breakthrough. Jadi berapa lama si fluida ini sampai dari reinjeksi ke produksi, gitu ya. Makin cepat berarti dia makin cepat berarti dia makin connected, makin bagus interference-nya. Yang kedua adalah time breakthrough yang pertama, yang kedua adalah mass recovery. Nah, bisa jadi cepat nih, nyampainya bisa jadi cepat banget nih. Gitu, karena rutenya pendek, misalkan dia patahannya pendek, tapi permeabilitasnya nggak gede. Sehingga mass recovery-nya rendah, misalnya mass recovery cuma 5% atau 2% gitu ya. Jadi kalau permeability-nya bagus, rutenya pendek, maka dia time breakthrough-nya cepat, mass recovery-nya gede. Nah, untuk sumur-sumur reinjeksi dengan interferensi bagus, time breakthrough-nya cepat, mass recovery-nya gede. Nah, jika reservoir kita sudah mengalami depleted, gitu ya, sudah menurun, gitu ya, flow rate-nya menurun, tapi temperaturnya masih bagus, pressure-nya masih bagus, bahkan cenderung naik, maka bisa dipastikan dia mengalami kekurangan reinjeksi gitu. Sehingga perlu kita melakukan reinjeksi yang lebih banyak ke sumur-sumur reinjeksi yang memiliki interkoneksi yang bagus dengan sumur produksi tersebut gitu ya. Nah, dengan melakukan itu maka kemudian kita melakukan recharge reservoir yang tadinya dia udah tinggal dikit reservoirnya, kemudian dia mendapat tambahan recharge dari atas, dari sumur reinjeksi, dan kemudian dia bisa kemudian bisa diproduksi kembali gitu ya. Nah, makanya dari sini kita harus tahu nih yang interconnected nih di mana, sumur mana aja, dan bagaimana interconnectednya besar atau kecil gitu ya. Wah, ini sangat interconnected nih, sangat. Nah, dan itu juga terjadi sebaliknya. Jika ternyata sumur produksi kita temperaturnya turun, mengalami pendinginan, mengalami cooling, berarti jangan-jangan kita reinjeksinya kebanyakan. Nah, kalau kita reinjeksinya kebanyakan, maka harus kita alihkan reinjeksi kita ke sumur-sumur yang tidak terlalu interference gitu ya, sumur-sumur yang arahnya ke arah keluar reservoir gitu ya. Nah, sumur-sumur ini biasanya dipakai ketika reservoir kita mengalami cooling karena kebanjiran reinjeksi gitu. Nah, ini bisa diatur. Nah, inilah makanya diperlukan manajemen reinjeksi yang bagus dengan melakukan tadi reservoir tracer test. Itu aja sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kepada Saudara Ahmad Muklis ada tanggapan? Ya, sudah sangat terjawab. Terima kasih Pak Andika dan Mas MC. Terima kasih kepada Mas Ahmad Muklis yang sudah bersedia bertanya. Mungkin di sini ada yang raise hand lagi dari Mbak Alvira Galih. Mungkin bisa langsung on microphone-nya untuk bertanya. Ya baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas MC. Selamat siang untuk Pak Andika. Perkenalkan saya Alvira. Sebelumnya izin bertanya Pak. Dari yang tadi saya dengar itu kan berarti di geothermal ini sendiri itu memiliki banyak sekali ragam dari bahan kimia. Salah banyaknya adalah gas-gas yang terkandung. Kalau untuk studi kasus di mana water waste dari si geothermal ini itu dimanfaatkan sebagai pool seperti yang kita tahu di Iceland itu untuk Blue Lagoon itu kan sebenarnya lebih memanfaatkan dari water waste dari geothermal itu sendiri. Sebenarnya sejauh apa sih Pak parameter bahwa kandungan kimia dari geothermal itu bisa untuk didaur ulang seperti yang dilakukan di Blue Lagoon seperti itu? Terima kasih banyak Pak.
Ya, terima kasih ya Mbak Gali. Sebenarnya Blue Lagoon ini sebenarnya bukan best practice geothermal ya gitu. Jadi zaman dulu ya, dulunya tuh memang baik di Iceland, di New Zealand itu hasil produksi fluida setelah fluida dipakai setelah steamnya dipakai di turbin, kemudian setelah berani dipisahkan itu biasanya memang dibuang di sungai gitu ya, sehingga ya Blue Lagoon ini warna birunya karena unsur-unsur kimia tersebut. Tetapi best practice yang sekarang gitu ya, itu biasanya semua fluida geothermal itu harus masuk ke dalam bumi, harus direinjeksi gitu. Jadi nggak boleh lagi ada yang terekspos keluar gitu ya. Makanya EBTK sendiri itu punya kriteria. Jadi ada istilahnya dia proper ya, ada proper green, ada proper gold gitu ya. Nah, kalau dia propernya udah proper gold, ini artinya semua fluida geothermal yang dihasilkan dari proses eksploitasi itu direinjeksikan kembali ke dalam bumi gitu ya. Jadi tidak boleh ada fluida geothermal yang terpapar ke dalam lingkungan gitu ya. Karena ya harus diakui di dalam fluida geothermal ada beberapa unsur-unsur logam berat ya, di situ ada merkuri gitu ya, di situ ada lead juga, timbal, walaupun sangat kecil sekali ya. Tetapi perlu diketahui dengan flow rate yang besar, walaupun konsentrasinya kecil, tapi kalau flow rate-nya besar, lama-lama dia akan mengalami akumulasi yang mengakibatkan banyak problem lingkungan maupun kesehatan gitu. Sehingga best practices sekarang semua fluida geothermal itu direinjeksikan balik ke dalam sumur reinjeksi. Jadi nggak boleh ada yang terekspos ke luar lingkungan gitu ya, secara teoritis begitu. Baik, terima kasih Bapak Andika atas jawabannya. Mungkin kepada Saudari Alvira ada tanggapan? Sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak Pak Andika dan juga Mas MC. Terima kasih karena sudah bertanya. Mungkin di sini ada yang raise hand lagi dari Saudari Anessa Muzafara. Kepada Anessa mungkin bisa on mikrofonnya untuk dilanjutkan bertanya. Baik, terima kasih MC. Selamat siang Pak Andika, saya Anessa Muzafara. Saya izin bertanya, saya sempat membaca sebuah studi kasus gitu Pak. Kalau misalnya di daerah Iceland atau di Auckland gitu Pak, itu ada reinjection gas CO2 gitu Pak. Sedangkan saya sempat mendengar kalau misalnya gas CO2 tersebut juga sebenarnya bisa dibilang dihindari juga untuk kayak diinjeksin lagi ataupun kayak misalnya dalam eksplorasi tersebut gitu. Apakah hal tersebut bisa kita reinjection, terus kayak dampak negatif jika reinjection dari gas tersebut berlebihan, bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi ini lagi ya, selamat siang juga Mbak Anessa. Jadi memang ini lagi populer ya reinjection gas CO2 gitu ya. Bahkan untuk di beberapa negara ini sangat populer dan banyak papernya gitu ya. Jadi karena gas CO2 ini kan sumber rumah kaca ya, gas rumah kaca yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global gitu ya. Nah, untuk mengurangi jumlah CO2 yang ada di dalam atmosfer, maka idenya adalah kita injeksi si CO2 ini ke dalam reservoir gitu ya. Nah, termasuk juga geothermal. Nah, geothermal ini termasuk yang menghasilkan gas CO2. Jadi NCG, non-condensable gas yang dihasilkan oleh geothermal ini CO2-nya ini sekitar 90% dari steam mass ratio, dari keseluruhan gas 90%-nya adalah CO2, dan ini jumlah yang cukup banyak gitu. Jadi idenya di beberapa negara gas NCG ini kemudian terutama CO2 ini kemudian bisa direinjeksikan balik ke dalam reservoir yang telah dibuat gitu ya. Dan tapi memang nggak bisa sembarang injek gitu ya. Namun si CO2 ini sebenarnya nggak berbahaya karena apa? Karena kalau dia bersentuhan dengan oxygenated water, dia bisa menjadi bikarbonat gitu ya. Yang memang di dalam air sendiri banyak mengandung CO2 gitu ya. Itu sih yang saya tahu.
Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Mungkin dari Saudari Anessa, apakah ada tanggapan? Baik, Pak. Terima kasih sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Anessa. Di sini ada yang raise hand lagi dari Bapak Ismail Hidayat. Mungkin kepada Bapak Ismail bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk melanjutkan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas kesempatannya. Terima kasih Mas. Suaranya bisa terdengarkah? Bisa Pak, bisa terdengar Pak. Bisa, Pak. Mohon maaf Pak, masih ke-mute untuk sekarang Pak. Halo? Ya Mas? Ya, udah aman Pak, bisa Oke. mengajukan pertanyaannya. Ya, tadi di jalan mungkin ke pencet-pencet. Untuk ini Mas Andika, terkait dengan geothermal di Indonesia, saya sebagai salah satu customer-nya Ecolab ya, selama ini kami memakai Ecolab itu di power. Yang saya tanyakan adalah cenderung ke lebih arah reservoirnya. Tadi kan sesuai dengan ininya bahwa peran geochemistry di dalam eksplorasi. Dalam kenyataannya kan eksplorasi terutama di chemistry ini kan sesuatu yang diketahuinya juga butuh lama. Sedangkan kita develop geothermal itu kan untuk masa-masa sekarang dan masa yang akan datang kan nggak bisa lagi seperti yang dulu ya, 15 tahun baru online, kita pengen cepat nih. Pendekatan yang digunakan oleh desainer, apakah ada katakanlah kita gambaran awal di dalam chemistry komposisinya yang diasumsikan itu apa? Satu itu. Yang kedua terkait dengan proses scaling terutama di wellbore Mas, kan ada beberapa yang tadi sebutkan kalau chloride itu kan sesuatu yang memang bisa didilute ya. Salah satunya katakanlah sumurnya di resting atau di apa, itu salah satu metode yang kami gunakan. Namun apakah yang saya belum pernah dengar ya, apakah injeksi di dalam reservoir itu sesuatu yang memang Ecolab ataupun yang lain memilikinya, terutama yang di Indonesia yang mungkin bisa suatu saat saya lihat langsung, karena memang sumur-sumur di kami itu ada beberapa yang memiliki kecenderungan scalingnya cepat. Sedangkan kita kalau mau maintenance reservoir dengan menggunakan rig atau menggunakan hydraulic working unit itu kan sesuatu yang costly juga, selain juga harus mematikan sumur. Mungkin berdasarkan pengalaman Mas Andika, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mitigasinya, Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ismail. Pak Ismail ini termasuk senior ya, udah lama di geothermal, terutama di Star Energy Wayang Windu gitu. Jadi yang pertama mengenai development ya, memang benar Pak, untuk development geothermal ini harusnya makin cepat ya, karena teknologinya makin mature, tapi ternyata memang tetap di beberapa project yang saya tahu itu agak lambat gitu ya. Seperti pengalaman saya di perusahaan saya sebelumnya itu juga lama juga tuh, karena banyak hal ya, ada banyak hal. Jadi nggak cuma masalah teknis. Kalau cuma masalah teknis aja sih, sebenarnya ada beberapa perusahaan tuh yang bisa cepat banget ya. Misalnya kayak seperti KS Orka itu cepat dia, karena nggak ada masalah selain masalah teknis gitu ya. Jadi kalau masalahnya cuma masalah teknis saja, sebenarnya cepat gitu ya. Karena begitu dia eksplorasinya berhasil, terus kemudian dia ngebor development well, terus kemudian dia production test, dia udah bisa kemudian melakukan engineering design, dan kemudian dia udah bisa mesen turbin sesuai dengan spek steam. Kira-kira spek steamnya seperti ini, dia udah bisa mesen turbin tuh, dan cepat gitu ya. Ini Pak Ismail lebih berpengalaman nih soal ini nih daripada saya gitu. Terus kemudian biasanya masalah keuangan sih, financial closing financial sih biasanya. Kalau misalkan, jadi biasanya setelah eksplorasi selesai, drilling eksplorasi selesai, biasanya untuk menunggu drilling development biasanya mencari partner atau mencari pinjaman gitu ya.
Nah, mencari pinjaman dan partner ini biasanya juga memakan waktu gitu. Jadi setelah financial close atau nemu partner, biasanya baru dilanjutkan dengan development drilling. Nah, ini yang membuat agak delay, ini agak tertunda gitu. Tapi hal-hal yang lain yang bersifat teknis sih saya kira cepat gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua nih masalah scaling di wellbore. Nah, ini memang masalah ya scaling di wellbore ini dan agak tricky nih, agak susah gitu ya. Apalagi kalau seperti lapangannya Wayang Windu nih kan ada dia nih partial vapor dominated gitu ya, partial vapor dominated. Nah, scaling ini ada calcite, ada silika gitu ya. Nah, treatment di sumur produksi yang ada scalingnya itu agak ribet tuh karena kita harus memasukkan coil tubing ya, coil tubing ke dalam reservoir untuk inject chemical gitu ya. Nah, tapi jadi inject chemical ini sebenarnya sebuah proses preventif gitu ya, preventif maintenance lah bisa kita bilang. Tetapi untuk korektifnya, kalau sumurnya udah terlanjur scaling gitu ya, di sumur produksi ya, saya ini ngomongin sumur produksi. Kalau sumur produksi udah terlanjur scaling, maka ya harus well intervention gitu ya. Well intervention ini juga bergantung scalingnya apa. Kalau scalingnya calcite, cukup asam-asam yang asam-asam yang ya bisa asam organik atau asam lemah ya kayak asetat itu bisa gitu. Karena scalingnya calcite kan CaCO3, kalau pH-nya kita turunin, dia sebagian akan berubah jadi CO2. Jadi fasanya berubah dia dan dia bisa larut. Kalau dia scalingnya silika, well intervention ini biasanya pakai HCl sama HF gitu ya. Nah, keseringan well intervention juga agak risky ya karena dia bisa mengkorosi dari si pipanya gitu ya. Dan mahal gitu ya. Karena kita harus nyewa rig kecil ya mungkinnya, terus kemudian harus pakai lubrikator, beli chemicalnya. Dan yang paling mahal dari well intervention ini adalah kita kehilangan pembangkitan karena selama sumur itu dibersihin, ya sumur itu nggak berproduksi. Gitu. Kalau nggak berproduksi, artinya sumur itu nggak menghasilkan uang. Gitu. Ini mahal sekali nih. Nah, makin tua umur sumurnya, makin pendek tuh well intervention-nya tuh biasanya makin lama makin pendek tuh. Yang tadinya setahun sekali gitu ya, atau 2 tahun sekali, nanti lama-lama setahun 2 kali, setahun 3 kali. Nah, ini yang membuat sumur itu jadi nggak produktif lagi gitu ya. Nah, biasanya yang sekarang aku sedang coba adalah dengan melakukan preventif. Jadi setelah sumur itu dilakukan well intervention, dibersihkan wellbore-nya, kemudian kita masukkan coil tubing dan kita inject chemical sedikit di bawah feed zone-nya. Nah, dengan injeksi chemical sedikit di bawah feed zone-nya, maka ini diharapkan bisa mencegah terbentuknya scaling. Jadi mencegah terbentuknya scaling. Karena kalau udah terbentuk scaling di wellbore, maka ya harus well intervention, harus berhenti, sumurnya harus berhenti. Tapi kalau misalkan kita melakukan preventif gitu ya, dengan menginjeksikan chemical, nah sumurnya nggak perlu berhenti. Jadi injeksi ini bisa dilakukan berbarengan dengan produksi, sehingga tidak kehilangan flow rate dari si sumur tersebut gitu ya. Nah, untuk sumur reinjeksi, nah ini tricky nih. Jika terjadi scaling di sumur reinjeksi, maka kemudian flow rate yang kita reinjeksikan, jadi injectivity-nya berkurang. Nah, kalau terjadi scaling di sumur reinjeksi, maka injectivity-nya berkurang, akibatnya sumur itu tidak bisa tidak bisa menerima flow rate sebanyak yang bisa dia telan sebelumnya. Gitu ya. Nah, biasanya kalau wellbore dari sumur reinjeksi ini scaling, biasanya kita well intervention juga gitu ya. Nah, tergantung scalingnya gitu, apakah calcite, apakah anhydrite, atau apakah silika gitu ya. Karena chemical berbeda. Karena kalau chemical yang dipakai untuk calcite nggak bisa untuk melarutkan silika gitu. Silika ini agak susah, ini cuma bisa larut oleh HF gitu ya. Dan dia harus pakai corrosion inhibitor karena HF ini sangat kuat sekali. HF HCl ini asam kuat dan dia harus di pairing, dipasangkan dengan corrosion inhibitor supaya tidak terjadi korosi di pipanya gitu. Nah, yang repot adalah ketika scalingnya terjadi di reservoir. Nah, ini repot nih. Jadi kita menginjeksikan fluida ke dalam sumur reinjeksi yang sudah oversaturated. Nah, kemudian ketika dia mengalir dari sumur reinjeksi ke sumur produksi, di tengah jalan dia
scaling. Nah, itu repot tuh. Nggak bisa kita treatment kalau udah scaling di tengah jalan, Pak. Karena apa? Dia scalingnya di reservoir udah agak susah gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Karena jalurnya terblok, akibatnya dia sumber produksinya ini pasokan dari sumber injeksinya ini berkurang karena terseal, terclogging, tersumbat gitu ya. Jalurnya dari sumber injeksi ke sumber produksi tersumbat. Akibatnya apa? Akibatnya flow rate dari sumur produksi ini bisa turun gitu ya. Bisa turun. Dan turunnya ini bisa parah. Jadi saya pernah mengalami pernah melihat gitu ya, dia diprediksi dia terjadi scaling di reservoir, dia terclogging. Oleh karena itu biasanya untuk mencegah itu biasanya diinjeksikan chemical scaling inhibitor sebelum dia direinjeksi gitu ya, sebelum dia direinjeksi gitu ya. Ada satu lapangan yang sudah dicoba di Indonesia gitu ya, diinjeksi chemical di sumur injeksi untuk apa? Untuk mencegah terjadinya scaling di sumur injeksi dan mencegah scaling terjadi di reservoir gitu. Sehingga dia harus si fluida ini diharapkan sudah mencapai reservoir dan mengalami pemanasan dan sudah mengalami proses geothermal sehingga dia tidak sempat mengalami scaling gitu. Tapi kalau sebelum dia mencapai reservoir yang panasnya, kemudian dia udah scaling di tengah jalan, nah ini bahaya. Nah, untuk mencegah itu makanya dia ditambahkan scaling inhibitor. Gunanya apa? Gunanya untuk memperpanjang waktu induksi, memperpanjang waktu pengendapan sehingga ketika dia masuk ke dalam reservoir dia tidak mengendap dan kemudian mengalami proses geothermal dan kemudian dia mengalami reequilibrium kembali dan kemudian bisa mengalir ke sumur produksi gitu. Itu sih biasanya yang dilakukan gitu ya kalau ada scaling di wellbore ya well intervention. Kalau untuk preventifnya biasanya injek chemical di reservoir gitu. Atau biasanya pressure-nya dinaikin. Jadi gini, kalau sumur-sumur yang udah lama diproduksi ini biasanya terjadi pressure drop gitu ya. Nah, pressure drop ini bisa dikurangi dengan mengurangi bukaan sumur. Tetapi kalau bukaan sumur kita kurangin, otomatis flow rate dari si sumur tersebut akan berkurang. Akibatnya sumur ini produktivitasnya akan berkurang. Nah, ya kesetimbangan antara kedua hal ini yang melandasi dari manajemen produksi. Ya pada satu titik tetap harus ada make up well. Jadi harus ngebor sumur produksi baru. Nah, itulah geothermal. Kenapa geothermal berbeda dengan PLTU? Kalau geothermal ini harganya nih nggak bisa turun, tapi bisanya naik. Kenapa? Karena pada satu titik, tiap 5 tahun atau tiap 4 tahun atau tiap 5 tahun tetap harus ngebor sumur baru gitu ya. Karena tetap harus mempertahankan pressure dari si sumurnya agar tidak terjadi scaling di wellbore gitu ya. Itu sih. Semoga menjawab, Pak. Ya, Mas Andika, terkait dengan yang tadi preventif di wellbore yang di sumur produksi, di Indonesia apakah sudah ada, Mas? Kalau sudah ada, lapangan mana yang mungkin saya untuk benchmark itu, Mas, kita mau melakukan dari 3 tahun yang lalu, tapi belum menemukan sumur yang pas sih. Iya, nah kalau mau melakukan preventif ini biasanya harus well intervention dulu ya, Pak ya. Biasanya. Nah, yang saya tahu sih Star Energi sudah merencanakan untuk melakukan itu ya. Dan di Indonesia setahu saya belum ada. Nah, di Sarula dilakukan injeksi chemical, tapi yang diinjeksi adalah caustic. Kenapa diinjeksi caustic? Karena sumurnya pH-nya agak rendah. Jadi untuk mencegah korosi, bukan untuk mencegah scaling gitu ya. Terus kemudian Filipina ya, yang sudah melakukan adalah Filipina. Nah, Filipina ini dia scalingnya kalau nggak salah calcite. Nah, dia sudah melakukan itu gitu. Dan salah satu produk yang dipakai punya Nalco di sana gitu. Dan ya setahu saya untuk continuous program untuk chemical injection ini di Indonesia belum ya Pak, belum ada gitu ya. Ya karena mahal ya. Jadi karena kan dia harus entah dia beli alatnya atau sewa alatnya untuk injeksinya ke bawah gitu ya.
Dan ini kalau misalkan dia cuma trial aja setahun atau 2 tahun, ini bakal mahal biayanya. Jadi biasanya dia kontrak 3 tahun untuk OM service dari si alat injectionnya ini, baru biayanya bisa agak rasional gitu ya. Jadi saya sih menunggu kabar juga gitu ya. Nah, yang akan mencoba selanjutnya nih, yang ada rencana nih, setahu saya Geodipa ya, ada rencana juga untuk injeksi ini, downhole injection gitu ya. Karena mereka punya masalah scaling calcite setahu saya gitu. Jadi ini sangat menarik kalau bisa dilakukan, karena resikonya bisa jadi cubingnya putus. Nah, ini yang paling sulit nih. Kenapa? Kalau cubingnya putus, dia bisa menutup feed zone dan kemudian produksi bisa turun. Jadi harus di fishing, tapi biaya fishingnya juga mahal gitu. Jadi si coil tubingnya ini materialnya juga harus bagus nih. Biasanya pakai Inconel ya biasanya. Nah, terus yang kedua juga sewa alatnya juga mahal, biaya maintenance-nya juga lumayan. Jadi biasanya dibebankan ke si operatornya gitu, Pak. Jadi setahu saya sih di Indonesia belum yang sudah injeksi chemical continuously itu Sarula, tapi dia injeksinya caustic itu chemical gitu. Oke, terima kasih Mas Andika, dan terima kasih juga teman-teman di UB atas kesempatannya untuk boleh ikut nyimak. Insya Allah suatu hari kalau untuk surface facility saya mengerti sedikit lah kalau untuk sharing ke adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Ismail atas pertanyaannya dan partisipasinya pada webinar kali ini. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari formulir pendaftaran. Mungkin izin menyampaikan ya Pak. Ini ada pertanyaan, salah satunya itu apakah dalam geothermal nantinya harus benar-benar paham dan berminat dengan geokimia Pak? Seperti itu mungkin pertanyaan. Ya, untuk geoscience, geothermal ini sebenarnya nggak cuma geokimia ya, seperti itu. Ada geofisik, nah ada geologi dan ada reservoir gitu ya. Di luar itu juga ada drilling gitu. Nah, drilling geothermal sama drilling minyak ini sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Terus kemudian seperti tadi Pak Ismail nih, orang surface facility, udah lumayan senior Pak Ismail ini. Jadi surface facility juga penting juga gitu ya. Jadi apapun bidangnya, semua bisa berpartisipasi di geothermal gitu. Tapi khusus untuk geoscience, itu tadi geologi, geokimia, geofisika, sama reservoir gitu. Biasanya itu. Jadi orang geoscience ini biasanya orang pertama nih yang onboarding, biasanya orang pertama. Kenapa? Ya, karena mereka harus melakukan eksplorasi, harus nyampling, terus harus studi struktur, studi mineralogi, terus kemudian ya nanam alat gitu ya, alat micro earthquake gitu, terus kemudian alat untuk gravity segala macam gitu ya. Bisa orang geoscience-nya duluan. Itu buka lahan lah ibaratnya nih orang geoscience nih kita. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Mungkin kalau dari saya pribadi udah sangat menjawab. Mungkin satu pertanyaan lagi, kalau apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin belum ada pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan yang mungkin sekiranya bakalan muncul nanti bisa ditanyakan melalui panitia. Nanti akan kami tampung dan kami sampaikan kepada Bapak Andika. Terus mohon maaf apabila mungkin waktu sesi tanya jawab ini tidak memenuhi waktu hadirin sekalian untuk bertanya. Baik, mungkin setelah ini ada hal yang ada kenang-kenangan dari kami Pak, karena materi yang telah disampaikan Bapak sendiri sudah sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kami. Maka dari itu sebagai interpretasi
kami dalam mengapresiasi, kami ada sedikit kenang-kenangan kecil-kecilan yang tidak seberapa. Mungkin kepada panitia bisa dimohon bantuannya untuk share screen. Oke, baik. Ini berikut ialah kenang-kenangan dari kami, Pak, selaku panitia. Mohon terima, Bapak Andika. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Andika yang telah bersedia menjadi pemateri pada webinar kali ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Baik, mungkin karena sesi materi dan sesi Q&A sudah selesai, berikutnya mungkin mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk mengisi presensi. Presensi akan diberikan oleh panitia sekalian di kolom komentar nanti, dan bisa hadirin sekalian yang telah menghadiri webinar pada kali ini bisa mengisi presensi tersebut. Dan apabila ada evaluasi untuk kegiatan kami bisa dicantumkan di presensi tersebut agar kegiatan-kegiatan berikutnya dari kami bisa menjadi kegiatan yang lebih baik lagi. Baik, mungkin berikutnya ialah sesi yang ditunggu-tunggu karena mungkin kita akan melihat yang bening-bening nih dari ikon yang off-cam ini. Berikut ialah sesi dokumentasi dan diharapkan kepada hadirin yang tidak berkendala bisa mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Pada panitia yang bertugas bisa dipersilahkan untuk memimpin sesi dokumentasi pada kali ini. Ya, baik, kepada hadirin sekalian yang tidak memiliki kendala untuk menghidupkan kameranya, dipersilakan. Akan kami tunggu hingga pukul 2:36 ya. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:36, ini terdapat dua slide. Baik, kita mulai dalam hitungan 1, 3, 2, 1. Ya, ditahan. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Oke, Forum saya berikan kembali ke Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas karena telah membantu sesi dokumentasi. Nah, diingatkan kembali untuk para hadirin jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan. Terima kasih. Mungkin acara sudah mencapai puncaknya, ditandai dengan selesainya sesi dokumentasi. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andika yang sudah bersedia menjadi pemateri pada kali ini, dan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada webinar kali ini juga. Saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kekurangan, karena pada hakikatnya kekurangan tersebut murni dari diri kami. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada semuanya dan kepada panitia juga yang sudah mengadakan acara ini. Mungkin acara kali ini bisa dicukupkan. Saya Fajar Rocky Masuri selaku Master of Ceremony izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Sekian. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Bapak Andika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah para hadirin mungkin jangan lupa untuk menghadiri webinar kita berikutnya, itu ada one of the newest innovation of renewable energy, hot sedimentary aquifer and geothermal. Bisa dipantau terus di IG, Instagram, SCG UBSD.
Terima kasih kepada yang sudah menghadiri, kepada hadirin yang sudah menghadiri webinar. Dan kepada para hadirin bisa meninggalkan forum dikarenakan acara sudah selesai. Terima kasih. Pada para hadirin yang masih ada di room, mungkin bisa meninggalkan room karena acara sudah selesai. Sekali lagi mengingatkan kepada para hadirin yang masih ada di room, dipersilahkan untuk meninggalkan room dikarenakan agenda pada kali ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me.